Gempa berkekuatan 4,8 skala Richter yang berpusat di Kabupaten Karangasem pada Sabtu 16 Oktober tak hanya meluluhlantahkan bangunan rumah, namun juga menyisakan kisah kelam bagi keluarga Ketut Pujo warga Banjar Jatituhu, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem. Tak hanya rumah berdinding batako yang sudah ditempati sejak 2013 ambruk, namun putri keempatnya pun menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Sehari sebelum peristiwa kelam itu, Nyoman Pujo, Ninengah Nuse, dan 5 putra-putrinya kumpul bersama sebelum akhirnya tidur. Pagi itu, Sabtu 16 Oktober, saat suasana desa masih gelap, guncangan keras terjadi sekitar 5 detik. Nyoman Pujo dan istrinya Ninengah Nuse seketika terbangun dari tidur. Saat itu jam menunjukkan pukul 4:20 WITA. Mereka baru sadar bahwa sedang terjadi gempa. Mereka panik lalu bergegas keluar. Kondisinya selamat meski sempat tertindih material bangunan yang ambruk. Namun tidak dengan Loh Meriani. Anak berusia 3 tahun itu meninggal akibat tertindih material bangunan. Pujo menangis melihat tubuh anaknya tidak berdaya disertai luka-luka. Pujo meminta bantuan tetangga Nengah Darpe untuk mengantarkannya mengevakuasi anak tersebut ke tempat aman. Ditemui Minggu 17 Oktober, Pujo mengatakan saat kejadian berada dalam satu kamar bersama istri dan 2 anaknya, yakni Loh Meriani dan putri kelimanya Naila Sari. Sedangkan ketiga anaknya yang lain yakni Nikadek Tina Sarini, Nyoman Karniningsih, dan Ketut Putu Permana Andika tidur di kamar berbeda bersebelahan dengan kamar orang tuanya. Saat kejadian, ketiga anaknya mengaku tidak bisa keluar. Setelah berhasil membuka pintu kamar 3 putra-putrinya, salah satu anaknya yang baru berusia 3 tahun justru menjadi korban. Loh Meriani meregang nyawa setelah tertindih material dinding. Dinding rumahnya ambruk satu persatu. Nyoman Pujo juga sempat tertimpa beton saat sedang berusaha menyelamatkan Meriani. Pasca kejadian, Pujo dan istrinya tak berani tidur dekat bangunan rumahnya yang hancur. Dia mengaku trauma mengingat kisah kelam tersebut. Kata Pujo, gempa kali ini adalah kali ketiga bencana yang akibatkan rumahnya rusak. Pada saat erupsi Gunung Agung tahun 2017 lalu, guncangan gempa vulkanik sempat beberapa kali dirasakan sampai ke rumahnya. Saat itu masih kecil, hanya mengakibatkan beberapa bagian atap rumahnya rusak. Kemudian pada saat gempa melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat 2018 lalu, sebagian tembok rumahnya ambruk. Beruntung tak ada korban jiwa. Pujo mengakui gempa kali ini yang paling keras dampaknya bagi dia dan keluarga. Tim Bali Express melaporkan.